Al-kabiratu ats-tsaminah, dosa besar yang ke-8 yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala adalah aklu malil yatimi zulman, memakan harta anak yatim dengan zalim. Artinya apa? Boleh memakannya tapi tidak secara zalim. Tidak secara zalim, dan ada syaratnya. Yang dibahas di sini memakan harta anak yatim secara zalim. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka hanyalah memasukkan ke dalam perutnya adalah api neraka, adalah api. Wa sayaslawna sa'ira, dan akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Jadi jamaah sekalian, makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, a'udzubillahi min dzalik, fannaru aula bih, maka sesungguhnya yang pantas baginya adalah api. Sehingga sebagaimana yang kami sampaikan pada pembahasan memakan harta riba, kita harus berhati-hati dengan jenis yang kedua ini juga, yaitu memakan harta anak yatim. Siapa itu yatim? Kapan dikatakan anak yatim? Adalah huwa dzakal walad as-saghir aw al-bint as-saghira alladzi mata anhu abuhu, yaitu anak yang meninggal bapaknya di saat dia masih kecil, belum beranjak dewasa. Dan para ulama menjelaskan batas umur anak yatim itu sampai sekitar balik atau sampai 18 tahun. Jadi kalau ada yang meninggal bapaknya sudah lebih dari 18 tahun, bukan lagi anak yatim namanya, karena sudah bisa berusaha. Yang dimasukkan di sini adalah yang memang meninggal bapaknya dan dia masih dalam kecil, tidak bisa berusaha dan masih butuh perawatan dan sebagainya. Wa taraka lahu malan, dan dia ini anak yatim ini mewarisi harta dari bapaknya. Jadi bapaknya punya harta, kemudian meninggal dan mewariskan untuk anaknya. Wa huwa fi saghirihi la yadri. Tentunya di saat masih kecil dia tidak tahu hartanya. Namanya masih kecil. Bahkan di antara masih disusui dan sebagainya, belum tahu masalah uang, harta dan sebagainya. Wala yadri an hajmihi, bagaimana bentuknya, bagaimana banyaknya. Wala yastati'u aidan ay yahfazuhu, wala yastati'u aidan ay yahfazahu. Tentunya tidak bisa untuk menjaga hartanya itu. Anak-anak saja tidak mungkin kita kasih uang yang banyak, karena dia akan mungkin mempergunakan pada hal-hal yang tidak sebenarnya atau mubazir dan sebagainya. Fa huwa fi shaghir wa jahilun wala ma'rifata lahu bil mal. Dia dalam keadaan kecil tidak tahu masalah harta memang. Bal law utiyal mal lahu fi shighrihi la da'a. Bahkan kalau diberikan harta, diberikan uang misalnya, maka dia akan menghilangkannya misalnya. Fa hadzal mal yahtaju ila hifdz. Oleh karena itu harta ini perlu untuk dijaga. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga, wa kana abuhuma shalihan, dalam surah Al-Kahfi. Allah menjaga harta bagi anak yang masih kecil tersebut, yang dimana orang tuanya adalah orang yang soleh. Nah, sekali lagi pernah kami bahas ini, di antara hal yang bisa dengannya Allah Subhanahu wa taala
atau sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan kita atau anak-anak kita adalah dengan menjadi soleh terlebih dahulu tentunya, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan kita. Itu tentunya hal yang sebagian besar, karena kita ini hanya bisa berusaha dan mengajak dan mendoakannya. Hasilnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam hanya mengajak dan mendoakannya, namun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yatim yahtaju ila ma yakfuluhu. Anak yatim ini butuh ada yang menanggung atau merawatnya. Wa man yar'ahu wa man yaqubi maqama walidihi. Dan membutuhkan orang yang sebagai pengganti bapaknya, minimal bisa merawatnya sebagaimana seorang bapak merawat anaknya. Walihada jad nusus katsira jiddan fi fadli kafalatul yatim. Oleh karena itu begitu banyak dalil yang menunjukkan keutamaan kafilul yatim, menyantuni anak yatim atau merawat anak yatim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahatain. Nabi SAW menggambarkan, saya dengan orang yang menanggung anak yatim itu seperti ini, dengan berisyarat dengan dua jarinya sallallahu alaihi wasallam, jari telunjuk dengan jari tengah, tapi diberikan jarak, artinya dekat. Salah satu keutamanya orang yang menanggung anak yatim, merawat anak yatim, maka dia akan dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi yang ingin merawat anak yatim, jamaah sekalian, ada tiga hal, atau mengangkat anak angkat misalnya, ada tiga hal yang perlu diketahui. Ya, yang pertama, anak angkat ini tidak boleh dinisbahkan kepada yang mengasuhnya. Tidak boleh dinisbahkan kepada yang mengasuhnya. Misalnya, anak angkat ini namanya, yang merawatnya adalah Muhammad misalnya. Sebagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW, Zaid adalah merupakan maulanya Nabi SAW. Begitu cintanya Nabi SAW kepada Zaid, maula artinya adalah dulunya seorang budak kemudian dimerdekakan. Makanya Bilal bin Abi Rabah merupakan maulanya Abu Bakar, karena Abu Bakar yang memerdekakan Bilal. Ini Zaid, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dekatnya dan begitu cintanya Nabi SAW kepada Zaid, sampai-sampai orang-orang dan para sahabat saat itu memanggil Zaid dengan apa? Zaid bin Muhammad. Ini tentunya sebelum ada larangan memanggil dengan nama selain bapaknya. Kalau kita mengangkat anak angkat misalnya, tidak boleh diganti binnya, harus dengan nama bapaknya, bapak aslinya. Itu yang pertama. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab disebutkan, ud'uhum, panggillah mereka dengan nama bapaknya. Tetap harus dengan nama bapaknya, bin siapa. Ya, kalau tidak ditahu, ya dengan misalnya Abdullah, hamba Allah bin Abdullah misalnya. Fa ikhwanukum fid din wa malikum wa malikum. Maka dia adalah saudaramu se-Islam. Seperti itu. Nah, ketika turun ayat ini, maka tidak boleh lagi dipanggil Zaid bin Muhammad di saat itu. Ini yang pertama, jamaah sekalian, ketika kita mengangkat anak. Yang kedua, tidak boleh saling mewarisi. Anak angkat ini tidak boleh mewarisi dari bapak angkatnya, karena memang tidak ada hubungan kekerabatan. Yang ketiga, kalau dia perempuan atau laki-laki, misalnya dia laki-laki, maka tetap dia bukan mahram untuk ibu angkat. Artinya apa? Harus tetap menjaga hijabnya. Harus tetap menjaga hijabnya. Kecuali kalau ibu angkat ini menyusui anak tersebut,
atau kecil, maka dia jadi ibu sesusuan. Makanya ini boleh jadi mahram. Maka dia adalah mahramnya, ibu sesusuan. Ini perlu diperhatikan jemaah sekalian, karena ada tidak sedikit orang mengangkat anak, mengadopsi anak, tapi tidak memperhatikan hal ini. Kita kembali tentang masalah yatim ini. Ya, anak yatim, kalau kita misalnya ingin mengasuh anak yatim, kita ambil dari panti misalnya, untuk kita asuh, kita rawat, sekolahkan dan sebagainya, maka kita harus perhatikan 3 hal yang tadi. Nah, di sini Syekh menyebutkan, jamaah sekalian, ada 2 tipe manusia dalam masalah anak yatim ini. Tipe yang pertama, minan nas man fihi minasyafaqah warahmah. Di antara manusia ada yang memang baik sekali sama seorang anak angkat misalnya, atau anak yatim, dia kerawat dengan baik seperti anaknya sendiri, disekolahkan dan sebagainya, bahkan dari hartanya sendiri. Tipe yang kedua, manusia yang memang naudzubillah min dzalik, tidak menyayangi seorang anak tersebut. Bahkan ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Yad'ul yatim, tidak mau menyantuni yatim. Dia bahkan menyuruh orang agar tidak memberikan makan anak kepada yatim. Tidak memberikan makan kepada anak yatim atau dan sebagainya. Tidak semua yatim itu fakir. Nah, boleh jadi dia punya harta. Ya, boleh jadi dia punya harta, tapi hartanya itu dikelola oleh perawatnya. Misalnya. Nah, yang dibahas di sini adalah orang yang merawat anak yatim dan anak yatim punya harta, maka orang yang merawat ini tidak boleh memakan harta anak yatim itu dengan zalim. Artinya apa? Tidak boleh berlebih-lebihan dari sewajarnya. Karena ada orang bahkan mengambil hartanya tidak dia beritahu kepada anak yatim ini. A'udzubillahi min dzalik. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya dia memasukkan ke dalam perutnya api. Wa sayaslawna sa'ira, dan akan dibakar, dipanggang dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Olehnya itu juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha asyudda. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, mendekati saja apalagi memakannya, kecuali illa billati hi ahsan, dengan cara yang patut. Karena mungkin dia yang merawatnya juga, maka dia berhak mengambil upah di situ, tapi sewajarnya dia makan. Tidak boleh lebih dari yang sewajarnya. Hatta yablugha asyudda, sampai anak yatim itu menjadi balik, dewasa, dan sudah bisa mengelola hartanya, baru diberikan kepada anak yatim tersebut. Wala taqrabu mal yatim illa billati hi ahsan, yakni idza akala minhu aw akhadha minhu ya'khudhu minhu fi hududil ma'ruf. Kalau dia ingin memakannya, maka makanlah sewajarnya sesuai dengan urf yang ada. Karena kata-kata sewajarnya, kata-kata ma'ruf dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, itu dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Kepada kebiasaan wajar di masyarakat tersebut. Yang penting tidak sampai berlebihan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ijtanibus sabal mubiqat, hindarilah 7 hal yang bisa membinasakan, dan disebutkan daripada 7 itu adalah aklu malal yatim, makan harta anak yatim secara zalim. Dalam hadis lain disebutkan, fakulun waliyul yatim kana fakiran, kalau yang merawat anak yatim itu juga merupakan orang fakir, fa'akala bil ma'ruf, maka dia boleh memakan dari harta tersebut secara wajar. Fala ba'sa alaihi, maka tidak mengapa baginya. Wa ma zada 'alal ma'rufi fasuhud. Adapun melebihi daripada itu, maka ini yang dikatakan makanan harta yang haram untuk dimakan.
A'udzubillahi min dzalik. Wal ma'ruf yurja'u fi ila urfin nas al-mu'minin al-khaliyyin min al-a'radil khabitha. Di sini disebutkan al-ma'ruf dalam Al-Qur'an, al-ma'ruf sebagaimana kami sebutkan tadi, itu dikembalikan kepada urf, batas kebiasaan atau yang ditetapkan dalam masyarakat tertentu. Kapan yang dikatakan batas yang sewajarnya? Tentunya dari masyarakat yang tidak menginginkan melampaui batas dari yang sewajarnya. Nah, sekira ini jelas jemaah sekalian, dan Syekh juga tidak terlalu panjang membahas masalah ini tentang masalah memakan harta anak yatim secara zalim atau berlebih-lebihan. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya al-kabiratut tasi'ah, dosa besar yang ke-9, al-kadhibu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila anna al-kadhiba 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kufrun. Sebahagian ulama menjelaskan, sebagian ya, tidak semua, bahwasanya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kekufuran. Yang qulu anil millah, bahkan kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Artinya pembatal keislaman. Yang diantara sebagian ulama. Kita akan sebutkan yang bagaimana yang dimaksudkan di sini. Wala raiba anna ta'ammudal kadhib ala Rasulullah sallallahu fi tahlili haram. Kenapa dikatakan perbuatan kufur sebagian ulama? Karena tidak diragukan lagi orang yang sengaja ya, orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia telah terjatuh dalam menghalalkan apa yang diharamkan. Inilah diantara sebab sebagian ulama mengatakan kekufuran. Au tahrim halal kufru mahad, atau mengharapkan yang halal termasuk kekufuran yang murni. Wa inna masya'nu fil kadhibi alaihi fi ma siwa dzalik. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas nama saya tidaklah sama ketika berdusta atas selain saya dari manusia. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menduduki tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jamaah sekalian bahayanya menyebarkan hadis-hadis yang tidak ditahu sumbernya. Mengatakan Nabi SAW bersabda begini dan begini, padahal bukan hadis Nabi. Ini namanya berdusta atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita saja dijadikan seperti itu, si fulan tadi bilang begini, padahal tidak seperti itu, pasti dia akan marah. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Tidaklah sama, kata Nabi SAW, berdusta atas nama saya tidaklah sama sebagaimana berdusta dengan yang lain, atas nama yang lain. Karena kenapa? Nabi SAW itu kalau sudah di atas namakan nama Nabi SAW adalah syariat tentang halal dan haram. Makanya tidak sama. Nah, harus berhati-hati dalam masalah ini, teman sekalian. Sekali lagi, kepada saya pribadi tentunya dan kepada semuanya, kita harus berhati-hati. Apalagi medsos sekarang, mungkin niat kita baik, tapi ternyata hadis yang kita sebarkan bukan hadis, bahkan naudzubillah min dzalik, atau minimal hadisnya lemah sekali. Nah, kita harus berhati-hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadzib, hadza halalun wa hadza haramun." Janganlah kalian mengatakan
sesuatu yang kalian tidak ketahui dari lisan kalian dengan dusta, kemudian mengatakan ini halal dan ini haram. Makanya persoalan menghalalkan dan mengharamkan ini persoalan yang sangat sulit, ikhwas sekalian. Kita harus berhati-hati, ulama sangat berhati-hati menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Karena ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ditanya apa hukumnya ini, ya kita harus berhati-hati. Tanyakan kepada ahlinya. Bahkan para ulama pun juga tidak serampangan dalam menghukumi. Al-kadhib huwa al-ikhbar an syai'. Dusta adalah mengabarkan tentang sesuatu ala khilaf ma huwa alaihi. Mengabarkan tentang sesuatu yang tidak sebagaimana semestinya, atau mengabarkan tentang sesuatu menyelisihi dari yang kenyataan. Wa huwa min qabaihil a'mal wa sayyi'il aqwal. Dan ini merupakan di antara seburuk-buruknya amal dan perkataan. Wa indama yakunu hadzal ikhbar ikhbaran anillah, apalagi kalau yang dikabarkan itu, yang diinformasikan adalah disandarkan kepada Allah dan Rasulnya, fa innahu yakunu min syana'il a'mal wa a'zamiha, maka ini merupakan seburuk-buruknya amal dan paling besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-kadhib 'ala Allah wal kadhib 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatarattabu alaihi bina ahkam inda aqwam. Ini yang kami sampaikan tadi, bahwasanya menyebut sesuatu ini dari Rasulullah SAW ini menyebabkan adanya penetapan hukum kepada satu kaum. Idzannu an hadzal kadhib sidqan, mereka menyangka bahwasanya dusta yang dia sampaikan adalah kebenaran. Wa annahu fa'ala fi'lan min kalamillah, dan mengatakan ini merupakan kalamullah, padahal bukan. Sayubna ala dzalika ahkam wa amal wa tahlil wa tahrim, dan dari itu menyebabkan adanya penetapan hukum dan orang akan mengamalkan hukum tersebut dan bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. A'udzubillahi min dzalik. Inilah beratnya seorang dai, seorang ulama, jemaah sekalian. Seorang ulama terlebih lagi yang mereka dimintai fatwa dan sebagainya, maka tentunya mereka sangat hati-hati. Olehnya itu Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama, di mana semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik atau lebih baik diam. Jangan sampai kita terjatuh pada hal-hal yang tidak kita ketahui. Para ulama kita, di antaranya mungkin Syekh bin Baz rahimahullah, kalau ditanya tentang sesuatu dan beliau belum mengetahui jawabannya, beliau mengatakan, ya berikan saya waktu, insyaallah pekan depan saya akan jawab. Beliau mau cari jawabannya dulu. Ya, bukanlah satu aib mengatakan saya tidak tahu. Karena ini makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah punya kitab namanya I'lam al-Muwaqqi'in, bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan fatwa. Harus hati-hati jemaah sekalian. Hanya para ulama kita itu sangat berhati-hati. Bukan dari satu orang saja, dari majelis ulama misalnya, tidak satu orang saja. Mereka banyak. Dari fatwa majelis ulama dunia misalnya. Sebagaimana yang mengagetkan bagi kita misalnya, dahulu fatwa tidak ada sholat Jumat misalnya, sholat jaga jarak dan sebagainya yang mengagetkan kita, yang menurut kita tidak boleh mungkin seperti ini. Kalau menurut kita memang seperti itu, menyalahi, tapi ketika dipertimbangkan dengan hal-hal yang lain lebih mudaratnya lebih besar, maka itulah fatwa ulama kita yang harus kita hormati. Kalau kita tidak setuju, jangan mengungkapkan ya hal-hal yang bisa memecah belah umat.
Silakan Anda tidak setuju, tapi jangan sampai mengungkapkan hal-hal yang bisa memecah belah umat. La tajtami ummati ala dhalalah. Umatku, yaitu para ulama, tidaklah berkumpul atas kesesatan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menghormati para ulama kita jamaah sekalian. Karena tentunya walaupun ada kesalahan, idza ijtahadal hakim, kalau mereka sudah berijtihad fa akhta'a dan tersalah, maka baginya 1 pahala. Kalau dia benar, maka baginya 2 pahala. Beda dengan kita. Kalau kita salah, ya salah. Tapi kalau mereka para ulama salah, selama sudah berijtihad, dapat pahala 1. Tapi kalau benar, maka dapat pahala 2. Itu diantara keutamaan para ulama jamaah sekalian. Jadi kita harus hati-hati dengan para ulama kita. Nah, ini tentang al-kadhib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita berusaha teliti dalam menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyebutkan suatu penghalalan atau pengharaman. Nah, apalagi kalau tidak ditahu sumbernya. Ya, banyak di Google misalnya atau di web apapun, kita mengambil apa hukum ini, kita harus perjelas sumbernya dari mana ini. Karena juga ada situs-situs yang abal-abalan yang bisa berusaha menghalalkan yang halal, yang haram, dan mengharamkan yang halal. Kita harus hati-hati, lihat sumbernya yang jelas. Nah, kemudian jamaah sekalian, disebutkan dalam satu hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, man rawa anni haditsan, barang siapa yang meriwayatkan dari saya hadis, wa huwa yura annahu kadhibun, dan dia tahu hadis itu merupakan hadis yang dusta, fahuwa ahadul kadhibin, maka dia salah satu yang pendusta. Ini harus hati-hati. Kalau kita sudah jelas tahu hadis ini dusta, maka kita harus jelaskan. Ya, jangan dibiarkan. Begitu banyak yang menyebar biasanya tentang keutamaan-keutamaan, kemudian disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita hati-hati. Kemudian jamaah sekalian yang selanjutnya, al-kabiratul asyirah, dosa besar yang ke-10 yang disebutkan dalam kitab ini oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, iftaru Ramadan bila udzur, berbuka di bulan Ramadan pada siang bulan Ramadan tanpa uzur. Tidak berpuasa tanpa uzur. Ya, berbuka tanpa uzur. Dalam riwayat disebutkan, man aftara yauman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yaqdihi siyamud dahr walau shaumahu madama lam yasumhu. Hadis ini jamaah sekalian, sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis kitab ini, hadis ini lam yathbut. Ya, kita bacakan dulu hadisnya ya, terjemahnya. Barang siapa yang berbuka puasa sehari saja di bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa adanya keringanan yang dibenarkan oleh syariat, maka walaupun dia mengqadanya, dia tidak bisa menyamai. Walaupun dia mengqadanya selama sepanjang tahun, itu belum bisa menyamainya. Walau shamahu madama lam yasumhu, walaupun dia berpuasa, walaupun dia menggantinya. Hadis ini disebutkan oleh penulis rahimahullah, awradal musannif huna hadzal hadis, beliau menuliskan hadis ini berkaitan dengan berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur dengan tujuan untuk menjelaskan bahwasan hanya hadis ini lam yathbut, tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini yang kita sebutkan tadi merupakan hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita pernah dengar ini ya. Ya, makanya beliau menuliskan di sini untuk menjelaskan bahwasanya hadis yang kita sebutkan tadi hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin ba'du ahli ilmi istadalla ala hadzal hukum
wa anna siyamahu la yuqbal wa yurad alaihi bi ummi qouli sallallahu. Namun sebagian para ulama berlandaskan hadis ini. Boleh jadi mereka belum tahu derajat hadisnya. Karena masalah hadisnya sahih atau lemah itu merupakan juga kembali kepada ijtihadnya para ulama hadis. Terkadang kita melihat hadis ini sahih, di sini mengatakan lemah. Maka ini kembali kepada ijtihadnya para ulama selama mereka adalah termasuk yang diakui oleh muktabar dari sisi hadis. Nah, dan juga ada yang mengatakan hadis lemah itu boleh diamalkan dengan syarat bukan lemah sekali. Yang kedua, jangan mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan Nabi SAW bersabda, tidak. Tapi dikatakan apa? Ruwiya, diriwayatkan dari. Tidak langsung mengatakan Nabi SAW bersabda, tidak. Tapi diriwayatkan, ada hadis yang mengatakan demikian. Dan itu dalam fadail a'mal, dalam masalah amal-amal untuk memberikan semangat kepada perbuatan amalan. Dan tentunya dikuatkan dengan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan bukan dari arahan kami, maka amalan itu tertolak. Karena dia sengaja berbuka. Olehnya itu hati-hati jamaah sekalian dalam masalah ini. Jangan sampai kita bermudah-mudah untuk berbuka, terutama yang puasa yang wajib, sehingga kita terjatuh pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin demikian jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sesuatu yang kami sampaikan kurang berkenan atau salah ucap atau salah memahami, tolong diluruskan, karena kami juga manusia biasa. Kami hanyalah membaca dari kitab para ulama kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.